Yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika, perkenalkan nama saya Novia Widyaningrum dengan NIM 202017-005. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan. Penelitian saya berjudul Pengembangan E-Modul Kebanan pada materi kesebangunan dengan dosen pembimbing Dr. Randa Helty Ligia Mampo SPD MSI. Artikel ini sudah disubmit di Jurnal Edumatika, Jurnal Riset Pendidikan Matematika, Sinta 3. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah, yang pertama, dunia pendidikan memasuki era industri 4.0 adalah dunia media, yaitu adanya kemajuan teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran yang menuntut digunakannya berbagai media dalam proses pembelajaran serta peralatan-peralatan yang canggih. Ini sependapat dengan penelitian Tejo pada tahun 2011. Yang kedua, seiring dengan perkembangan teknologi perangkat komputer dan aplikasi di segala bidang, menuntut banyak pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadapnya. Ini sependapat dengan penelitian Ruhban pada tahun 2017. Lalu, dengan permasalahan yang ada, dalam dunia pendidikan dituntut untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana atau alat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Ini sependapat dengan penelitian Sudarma pada tahun 2017. Dengan adanya permasalahan, banyak solusi yang bisa digunakan antara lain yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Pemanfaatan media dalam pembelajaran menciptakan keinginan minat baru, meningkatkan motivasi, dan merangsang kegiatan belajar siswa. Ini sependapat dengan penelitian Sari pada tahun 2016. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam pengembangan media e-modul sebagai upaya meningkatkan hasil belajar, menanamkan karakter kreatif dan mandiri, serta mudah diakses dalam pembelajaran. Ini sependapat dengan penelitian Anissa pada tahun 2019. Salah satu media yang dapat digunakan adalah e-modul. E-modul merupakan versi elektronik dari sebuah modul tercetak yang dapat dibaca pada Android dan dirancang dengan software yang diperlukan. Ini sependapat dengan penelitian Prasetya pada tahun 2017. Dikuatkan dengan bukti, e-modul juga didefinisikan sebagai media digital yang efektif, efisien, dan mengutamakan siswa dapat mandiri dalam kegiatan belajar yang berisi satu bahan ajar untuk membantu siswa memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Ini sependapat dengan penelitian Fauzi pada tahun 2015. Bukti yang kedua, menurut penelitian yang dilakukan oleh Joko pada tahun 2018, pengembangan e-modul dapat dijadikan media pembelajaran mandiri yang bagi siswa di sekolah maupun di luar sekolah yang dapat digunakan oleh guru sebagai sarana belajar dalam proses pembelajaran. Sehingga solusi pada penelitian pengembangan ini yaitu mengembangkan media yang efektif menarik minat belajar siswa dan dapat digunakan sebagai sarana latihan soal. Sehingga media yang akan dikembangkan adalah e-modul kebanan. Tujuan penelitian ini yaitu menciptakan media e-modul kebanan yang valid, praktis, dan efektif. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu R&D atau Research and Development. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 9 SMP, tempat penelitian di SMP Negeri 2 Salatiga, waktu penelitian pada bulan Februari 2021. Desain penelitian menggunakan metode ADDIE atau ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Analisis data terdiri dari 3, yaitu analisis kevalitan, analisis kepraktisan, dan analisis keefektifan. Analisis kevalitan pada penelitian ini menggunakan rumus PS sama dengan S per N kali 100%, dengan keterangan PS sama dengan persentase subvariabel, S sama dengan jumlah skor tiap subvariabel, N sama dengan jumlah skor maksimum. Untuk melihat tingkat pencapaian kevalitan dan kepraktisan dapat dilihat pada kriteria pengkategorian hasil penilaian sebagai berikut. Dengan nilai 21% sampai 40%, kategori penilaian tidak baik, 41% sampai 60% dengan kategori cukup baik, 61% sampai 80% kategori penilaian baik, 81% sampai 100% kategori penilaian sangat baik. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu analisis. Yang pertama, siswa sulit untuk memahami materi kesebangunan. Yang kedua, siswa mudah merasa bosan dengan metode ceramah dan monoton diberikan latihan soal dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, siswa memerlukan media pembelajaran yang praktis dan menarik untuk berlatih kreativitas siswa yang dijadikan sarana pembelajaran dan latihan soal. Lalu tahap kedua, desain. Di sini, desain terdiri dari 4. Yang pertama, desain logo. Yang kedua, desain tampilan menu utama. Yang ketiga, desain tampilan materi. Yang keempat, desain tampilan soal. Langkah pertama yaitu mendesain logo untuk identitas e-modul kebanan. Berikut logo kebanan. Lalu yang kedua, mendesain tampilan menu utama guna mengetahui alur dan isi
modul kebanan. Desain tampilan materi didesain secara menarik agar siswa tidak bosan saat belajar menggunakan aplikasi kebanan. Pada materi disediakan dua tombol yaitu Next dan Back. Tombol Next guna untuk melanjutkan materi selanjutnya dan tombol Back guna untuk kembali ke materi sebelumnya jika siswa kurang memahami materi sehingga siswa bisa kembali ke menu sebelumnya. Lalu desain tampilan soal disajikan dalam dua macam, bentuk soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Selanjutnya pengembangan. Yang pertama, dilakukan pembuatan media sesuai desain dan dilakukan uji validitas aspek media dan materi. Melakukan revisi akhir pada media atas saran dan kritikan dari ahli media dan ahli materi sebelum dilakukan proses uji coba terhadap siswa. Dari perolehan persentase hasil validasi dari ahli media sebesar 96,69% dengan kriteria sangat baik. Lalu, perolehan persentase hasil validasi dari ahli materi yaitu 93,33% dengan kategori sangat baik, sehingga media valid dan layak digunakan. Selanjutnya pada tahap implementasi. Tahap untuk menguji cobakan media e-modul kebanan kepada 31 siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Salatiga sebagai responden, dilakukan uji kepraktisan oleh guru pengampu mata pelajaran matematika pada media kebanan. Dari perolehan rata-rata persentase hasil validasi kepraktisan dari ahli media dan guru mata pelajaran matematika sebesar 96,33% dengan kriteria sangat baik, sehingga media praktis dan layak digunakan. Selanjutnya, langkah terakhir adalah evaluasi. Tahap terakhir dalam model ADDIY. Dalam tahap ini dilakukan uji efektivitas media kebanan menggunakan hasil belajar siswa melalui nilai berlatih soal pada media dan LKPD. Dapat kita lihat nilai rata-rata siswa saat berlatih soal menggunakan e-modul sebesar 83,23%. Setelah menggunakan e-modul, siswa mengerjakan LKPD yang mendapat perolehan nilai 97,61%. Artinya, terdapat peningkatan nilai rata-rata setelah siswa menggunakan kebanan. Bukti pendukung adanya peningkatan nilai rata-rata dapat dilihat pada grafik berlatih media dan LKPD. Sehingga media dapat dikatakan efektif dan layak digunakan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, media pembelajaran kebanan valid untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran dan latihan soal materi kesebangunan dari aspek media maupun materi. Penilaian valid dari segi media dari validator memperoleh persentase rata-rata 96,62% dengan kategori sangat baik. Pada penilaian aspek materi dari validator memperoleh persentase rata-rata 93,33% dengan kategori sangat baik. Yang kedua, media pembelajaran kebanan praktis digunakan sebagai sarana pembelajaran dan latihan soal kesebangunan dengan perolehan persentase rata-rata 96,33% dengan kategori sangat baik. Yang ketiga, media pembelajaran kebanan efektif untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran dan latihan soal pada materi kesebangunan. Hasil penilaian dari validator bahwa nilai rata-rata LKPD 97,61% setelah menggunakan media lebih tinggi dari rata-rata nilai saat berlatih soal menggunakan media yaitu 83,23%. Artinya terdapat peningkatan rata-rata nilai media yang jauh dengan LKPD yang mendekati nilai kriteria ketuntasan sehingga dapat dikatakan media kebanan efektif dengan kategori sangat baik. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.